Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di video kali ini. Nah, sekarang aku mau membahas materi dan soal yang berkaitan dengan kewajiban bidan. Karena beberapa hari yang lalu aku sempat kirim latihan soal di grup Telegram tentang kewajiban bidan. Dan ternyata masih banyak teman-teman yang jawabannya kurang tepat. Nah, kewajiban bidan itu sendiri ada macam-macam ya teman-teman. Ada kewajiban bidan terhadap diri sendiri, kemudian terhadap klien, profesi, tugas, negara, dan rekan sejawat. Nah, di dalam kewajiban-kewajiban itu sendiri ada butir-butirnya lagi. Kalau kita tidak memahami setiap butir-butirnya, itulah yang sering sekali menjebak jawaban kita. Kan selama ini kita sering berfokus ke latihan-latihan soal yang berkaitan dengan kasus-kasus, baik itu kasus patologis pada kehamilan, persalinan, maupun bayi baru lahir. Nah, seringkali yang berkaitan dengan kode etik profesi, kewajiban-kewajiban bidan, atau materi etiko-legal bidan itu jarang untuk dibahas. Ada, tetapi tidak sebanyak kasus-kasus patologis. Walaupun memang pada saat baik itu pada saat UKOM SKB pun soal-soal kasus patologis itu memang jumlahnya lebih banyak, tetapi pada saat SKB kemarin ada muncul beberapa soal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bidan. Jadi lumayan bisa menambah poin untuk teman-teman kalau bisa menjawab betul pada saat tes nanti. Nah, sumber yang aku pakai di video kali ini materinya itu dari Midwifery Update 2021 ya teman-teman. Dan seperti biasa, di setiap videonya aku akan berikan materi terlebih dahulu di awal, baru kemudian di akhir ada latihan soalnya sebagai bentuk evaluasi teman-teman apakah sudah memahami atau belum. Dan supaya teman-teman juga bisa menyimpan materi-materi yang aku sampaikan ini. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Kode etik profesi, kode etik bidan Indonesia adalah norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh profesi bidan untuk dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota profesi bidan dalam melaksanakan tugas profesinya di masyarakat. Menurut Surat Keputusan Kongres 16 Ikatan Bidan Indonesia nomor 10/Skap/Kongres XVI/IB/X/2018 tentang Kode Etik Bidan Indonesia, bidan memiliki beberapa kewajiban. Nah, apa aja kewajiban bidan itu? Yang pertama adalah kewajiban bidan terhadap klien atau pasien. Nah, itu meliputi mengutamakan kepentingan dan hak klien atau pasien. Berlaku adil, jujur, tidak diskriminatif, dan tidak menghakimi klien atau pasien. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien atau pasien, bahkan juga setelah klien atau pasien itu meninggal dunia, kecuali jika diminta kesaksian di depan pengadilan untuk kepentingan hukum. Selanjutnya, mendukung hak perempuan dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam pembuat keputusan. Memberdayakan perempuan dan keluarga untuk memecahkan permasalahan kesehatannya, termasuk menyuarakan permasalahan sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan keluarganya. Nah, teman-teman bisa screenshot setiap materi yang aku sampaikan ini untuk kemudian teman-teman bisa buat catatannya sendiri nantinya. Oke, selanjutnya adalah kewajiban bidan terhadap tugas. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia sejak dalam kandungan. Kedua, memberikan pelayanan berkualitas kepada klien atau pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Ketiga, menghormati keragaman budaya setempat dan meminimalisir praktik budaya yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Keempat, menggunakan ilmu dan teknologi terkini berbasis bukti pengetahuan profesional untuk memastikan praktik yang aman di semua tatanan pelayanan kebidanan. Kelima, mendapat persetujuan dari klien atau pasien dan atau keluarganya atas tindakan yang akan dilakukan setelah memberikan informasi yang jelas serta mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar. Keenam, mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, menghargai dan mendukung proses fisiologis. Ketujuh, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut lagi.
Kewajiban bidan terhadap sejawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Ada dua, yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati sejawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang harmonis berdasarkan prinsip interprofessional collaboration untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan. Kemudian kewajiban bidan terhadap profesi, yaitu menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah profesi bidan, serta berpegang teguh pada falsafah kebidanan dalam menjalankan tugas profesi. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan, keuntungan pribadi atau golongan yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi. Ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, menekankan pada aspek promotif dan preventif serta rehabilitatif, tanpa mengabaikan kuratif sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku. Keempat, menjaga nama baik dan citra profesi dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dan atau menjalankan tugas lainnya yang berkaitan dengan profesi bidan. Kelima, mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesi. Oke, teman-teman, mungkin kalau aku hanya jelaskan seperti ini, teman-teman ngelihatnya, aduh ini banyak banget ya, atau gimana ya cara ngafalinnya. Jadi teman-teman tidak perlu yang sampai jiplak banget menghafalkannya sesuai dengan apa yang aku sampaikan ini. Teman-teman cukup pahami saja kalau kewajiban terhadap klien itu yang seperti apa, kata-kata kuncinya aja ya teman-teman, karena kalau emang dihafalkan semua nantinya justru teman-teman bisa bingung sendiri saking banyaknya dari butir-butir kewajiban bidan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri yaitu memelihara kesehatan dirinya agar dapat melaksanakan tugas profesi dengan baik dan benar. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta tetap menjaga nilai-nilai luhur profesi. Yang ketiga, berpenampilan baik sesuai dengan tugas profesi. Dan yang terakhir, menjaga harkat dan martabat sebagai bidan profesional. Kalau terhadap diri sendiri mudah ya membedakannya teman-teman karena ini memang berkaitan dengan diri kita sendiri. Oke, lanjut kewajiban bidan terhadap negara. Yang pertama, itu melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, Kespro, perempuan, dan KB, dan ikut serta dalam pengembangan kebijakan pemerintah untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, Kespro, perempuan, dan KB. Oke, itu tadi kewajiban-kewajiban bidan ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa screenshot, bisa catat, bisa pahami setelah ini setiap butir-butirnya, supaya ketika dihadapkan dengan soal nantinya tidak kebingungan lagi jika sudah memahami setiap butir-butirnya itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 1. Bidan dalam menjalankan tugasnya wajib memelihara kesehatan dirinya agar dapat melaksanakan tugas profesi dengan baik dan benar. Hal ini merupakan kewajiban bidan terhadap A. Profesi, B. Klien, C. Negara, D. Diri sendiri, E. Tugas. Nah, ini tadi udah jelas ya, ada clue-nya itu ada di kalimat memelihara kesehatan dirinya, artinya diri kita sendiri. Nah, berarti ini merupakan kewajiban bidan terhadap yang D, diri sendiri. Jadi gitu ya teman-teman, maksudnya cukup kita pahami kata kuncinya nih dari setiap butirnya. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan soal ini udah paham mengarah ke kewajiban bidan yang mana. Lanjut nomor 2, mendapat persetujuan dari klien atau pasien dan atau keluarganya atas tindakan yang akan dilakukan setelah memberikan informasi yang jelas. Hal ini merupakan kewajiban bidan terhadap A. Profesi, B. Klien, C. Negara, D. Diri sendiri, E. Tugas. Nah, udah jelas clue-nya adalah mendapat persetujuan dari klien atau pasien. Berarti ini tadi udah dibahas merupakan kewajiban bidan terhadap yang E. Tugas. Lanjut nomor 3, di bawah ini merupakan kewajiban bidan terhadap profesi, kecuali ini profesi ya teman-teman. A. Menjaga nama baik dan citra profesi dalam memberikan pelayanan yang bermutu. B. Berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesi. C. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. D. Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan berkelanjutan.
E. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah profesi bidan serta berpegang teguh pada falsafah kebidanan dalam menjalankan tugas profesi. Oke, yang ditanyakan kewajiban bidan terhadap profesi, kecuali. Nah, gampangnya ya teman-teman, kita ini berpikir tentang kewajiban kita nih terhadap uh, organisasi kita, terhadap bidan ya. Bagaimana kita terhadap profesi bidan ini? Kalau yang A ini benar ya, kita wajib untuk menjaga nama baik dan citra profesi kita. Kemudian yang B, berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesi. Ya, ini benar ya. Kemudian yang C, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, juga betul. Yang D, mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan berkelanjutan. Nah, ini tadi masuknya adalah kewajiban bidan terhadap diri sendiri ya, teman-teman. Jadi, untuk yang jawaban D ini benar, karena yang ditanyakan kecuali. Kita lihat yang E, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah profesi bidan. Ini juga betul ya, teman-teman. Berarti untuk nomor 3, jawabannya itu adalah yang D. Karena ini masuknya adalah kewajiban terhadap diri sendiri. Oke, lanjut nomor 4. Salah satu bab tentang kode etik bidan adalah kewajiban terhadap negara. Terdiri dari berapa butirkah kewajiban bidan terhadap negara? A2, B3, C4, D5, E6. Oke, ini adalah kewajiban bidan terhadap negara. Yang ditanya adalah butirnya ya. Gampang ya teman-teman, untuk kewajiban bidan terhadap negara itu ada 2 butir. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang A. Soal terakhir, bidan berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien atau pasien, bahkan juga setelah klien atau pasien itu meninggal dunia, kecuali jika diminta kesaksian di depan pengadilan untuk kepentingan hukum. Hal tersebut merupakan kewajiban bidan terhadap A. Negara, B. Klien, C. Diri sendiri, D. Profesi, E. Tugas. Oke, di sini bidan ini berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien. Nah, ini udah jelas, berarti kewajiban bidan terhadap yang B, klien ya, teman-teman. Oke, itu tadi materi dan 5 soal yang membahas tentang kewajiban bidan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman pahami dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.